Adapun episode saat ini adalah snapshot rekayasa pengendalian kekuasaan via nomini. Kekuasaan daripada para pihak itu kan dituangkan kalau di dalam satu perjanjian itu biasanya ada organ-organ yang terdapat di dalam korporasi ya. Nah, di mana organ itu biasanya terdiri dari organ yang paling tinggi yaitu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Terus sudah gitu ada Dewan Komisaris yang kurang lebih representatif dari masing-masing pemegang saham sesuai dengan porsinya. Dan juga ada CEO, atau kalau di Indonesia itu ada direksinya, di mana Dewan Direksinya ini diangkat dan ditunjuk oleh shareholder melalui rapat umum pemegang saham. Nah, yang sangat menarik di sini adalah bahwa kalau business itu corporate culture daripada setiap bisnis itu nampaknya kita bisa melihat corporate culture daripada asal muasal investor itu berasal dari mana. Nah, itu kurang lebih kita lihat dari dulu itu. Kalau kami lihat itu kan yang ramai sekarang semacam nominee arrangement, di mana nominee arrangement itu bukan hanya terkait dengan pemegang saham, tetapi nampaknya juga nominee arrangement itu terkait dengan representatif daripada masing-masing komisaris maupun direksi. Nah, ini yang nampaknya menarik adalah bahwa lawyer-lawyer itu suka diminta membantu untuk membantu kepentingan daripada investor asing, di mana investor asing itu di globally itu mereka biasanya kan ada kebijakan pemerintah masing-masing di setiap negara, satu dan lain berbeda ya, tergantung dari kebijakan policy dari masing-masing negara terhadap tuan rumah kan itu adalah host ya, dan para investor yang diundang untuk membantu mereka untuk melakukan investasi. Nah, itu terlihat sekali bahwa kepentingan investor itu nampaknya dari dulu waktu permulaan operator daripada channel ini berkecimpung di dalam dunia pembuatan kontrak, itu nampaknya nominee arrangement dari itu dulu sudah ada, di mana kurang lebih intisarinya adalah kepentingan daripada investor itu biasanya mereka menghendaki adanya mayoritas baik di dalam porsi-porsi kepemilikan saham di perusahaan itu maupun representatif yang mewakili para direksi maupun komisaris. Dan kalau ternyata kebijakan dari satu negara, host negara itu menghendaki bahwa terjadi transfer of technology, di mana harus dibuktikan nanti dari ketentuan bahwa nanti setelah beberapa tahun melakukan investasi di Indonesia harus ada transfer teknologi, di mana secara realnya harus ditunjukkan bahwa mulai dari kepemilikan pemegang saham maupun daripada dewan komisaris maupun daripada direksi itu nanti harus dari semula itu dipegang oleh pihak investor asing. Itu untuk beberapa saat yang ditentukan di dalam perjanjian. Dengan adanya transfer of technology tersebut, itu diharapkan atau diwajibkan lah untuk melakukan pendidikan kepada orang-orang baik orang yang maupun usaha daripada entrepreneur daripada host untuk bisa memiliki secara bertahap dari misalnya 49% itu akhirnya menjadi 51%, kurang lebih begitu, tergantung daripada komposisi para pemegang saham. Nah, cuman secara real yang udah dialami oleh operator daripada YouTube channel ini ternyata pihak-pihak asing, kapitalis ya, itu mereka tidak menghendaki mereka dalam situasi menjadi minoritas 49%, tapi mereka tetap akan berusaha untuk membuat mekanisme rekayasa agar sahamnya itu tetap dikuasai oleh pihak asing dengan
jumlah porsinya 51%, yaitu biasanya dilakukan dengan nominee arrangement tersebut. Nah, ada negara-negara tertentu dulu itu yang mengakui adanya nominee, di mana semacam kayak negara tersebut membolehkan adanya pihak asing untuk menjadi pemegang saham, membuat perusahaan di pulau tersebut atau di misalnya di British Virgin Island atau di berbagai macam tax haven, ya kan, itu mereka membuatlah semacam special purpose vehicle, dan itu sudah umum di kapitalis itu gitu. Memang sistem daripada kapitalis itu begitu, sehingga sampai akhirnya pemerintah setempat membuat kebijakan polisi daripada setiap negara kan berubah-ubah ya. Nah, seperti kalau di Republik Rakyat Cina, kalau penulis membaca dari buku bisnis di Republik Rakyat Cina untuk China ya, petroleum business di Republik Rakyat Cina, nah itu mereka sampai pada akhirnya sudah tidak percaya lagi kepada adanya transfer of technology yang akan dilakukan oleh perusahaan asing, sehingga mereka akan berusaha untuk mandiri sendiri. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Nah, kalau kita di negara Republik Indonesia ini, kalau yang pengalaman dari penulis atau YouTuber ini, kami mengetahui bahwa emang perusahaan asing itu berusaha untuk tetap menjadi mayoritas dengan rekayasa engineering melalui nominee-nominee tersebut. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya kan tidak diakui nominee arrangement itu. Makanya malah ada satu periode di mana pada akhirnya dokumentasi tersebut itu kalau ternyata ada semacam kayak rekayasa penyelundupan hukum, di mana seolah-olah sudah terjadi peralihan saham menjadi 51% untuk pemegang saham nasional atau lokal ya. Nah, itu ternyata hanya dengan cara nominee arrangement, di mana nominee arrangement itu kurang lebih ada nominee atau semacam kita kenal sebagai Alibaba lah, di mana kurang lebih ada pihak Indonesia yang baik itu badan hukum maupun perorangan yang bersedia untuk menjadi nominee tersebut. Nah, tapi itu tergantung dari masing-masing. Nah, sedangkan kalau kita merasa bahwa hal tersebut itu merugikan pemerintah setempat, yaitu host, karena mereka kan pengen adanya transfer of technology, yaitu baik di dalam jajaran level kepemilikan pemegang saham maupun di level komisaris maupun juga di direksi. Nah, itu sering tuh kita lihat di rekayasa sedemikian rupa sehingga ada semacam kayak ada nominee arrangement, di mana ada pengakuan hutang segala macam daripada si orang Indonesia atau perusahaan Indonesia yang bersedia untuk menjadi nominee tersebut. Dia mengakui berhutang kepada real investor tersebut, di mana secara realnya transaksi yang bisa dilindungi paling hanya loan agreement tersebut, karena biasanya loan agreement tersebut kalau saham itu biasanya shares-nya itu dijaminkan kepada pihak yang meminjamkan uang, karena itu di mana-mana, itu di seluruh dunia berlangsung. Nah, itu kalau secara skala besar, itu secara internasional itu memang begitu, itu kenyataan yang operator mengalami. Nah, sehingga itu tergantung dari kita masing-masing, karena memang kebijakan setiap negara sebagai host beda-beda satu dengan lain. Ada host yang bersedia untuk memperbolehkan pihak pemegang saham asing ya, itu atau direksinya, jajaran direktur atau direksinya itu berasal dari luar negeri, berasal dari negara yang menginvest. Nah, itu kita lihat. Nah, seperti kita lihat misalnya Republik Rakyat Cina itu sewaktu membuat itu ya MRT ya. Nah, itu beda antara MRT-nya Jepang dengan
yang dilakukan oleh investor Republik Rakyat Cina, di mana Republik Rakyat Cina itu dia bukan hanya karena jumlah penduduknya kan 1,9 miliar. Nah, sehingga dia juga membutuhkan tempat-tempat untuk dia bisa melakukan suatu cara ya, corporate policy mereka lah, bahwa kalau mereka nginvest di satu negara, nah itu mereka juga bersedia bukan hanya skilled labor, tapi unskilled labor pun dia juga minta untuk dipekerjakan di perusahaan yang dia menginvest, semacam kayak turnkey project, tapi orang-orangnya, barang-barangnya termasuk keahlian-keahlian yang non-skill pun itu diminta untuk juga dikaryakan di situ. Nah, itu beda satu dengan lainnya. Nah, itu tergantung daripada kalau pengamat penulis operator ini sebagai pengamat daripada kegiatan investasi transaksi ya, bisnis antara local maupun antara host, ya kan, local sebagai host yang mengundang investor asing, itu kebijakannya emang berbeda-beda satu dengan negara lain, dimana biasanya kalau seperti di Indonesia ada negative list, dimana kurang lebih nanti harus ada laporan mengenai tenaga kerjanya itu porsinya berapa, sudah terjadi transfer teknologi nggak, begitu juga local content-nya dilihat segala macam. Nah, itu kita lihat di sini, dimana kebijakannya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Nah itu makanya akhirnya pada satu saat itu kurang lebih kalau umpamanya investor-investor asingnya itu atau tenaga kerja asingnya itu kurang lebih menguasai atau tidak memberikan kesempatan dengan cara apapun kepada local karyawan maupun local local labor atau local manajernya atau local business entrepreneurnya, maka biasanya terjadi semacam gejolak. Nah, di mana kurang lebih intisarinya itu kebijakan satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda. Tapi itulah dunia bisnis yang nyata itu begitu. Sehingga kalaupun seperti ada loan agreement segala macam, itu biasanya kayak sekarang ini kalau kita lihat itu kan ada beberapa bank di Amerika itu kan dinyatakan collapse ya. Dimanyakan kolaps itu sebenarnya artinya dia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk meran company tersebut, sehingga biasanya kalau negara barat kan harusnya mereka tadinya kalau freedom di model di negara kapitalis itu tidak ada bantuan pemerintah, tapi ternyata banyak bailout juga, jadi mereka tidak mau bilang itu bailout. Nah, itu tergantung dari kebijakan peraturan, karena gini, peraturan mengenai investasi host dan tidak host segala macam itu semuanya pada akhirnya mengerucut juga kepada undang-undangnya dari setiap negara kan, dimana undang-undangnya berbeda satu dengan lainnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.